Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حضرة المقربين والمقتربين para alim, para ulama, para sahabat muqibin, kaum muslimin muslimat yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah mengiringi rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang selalu mengalir tercurah kepada kita semua, khususnya pada saat ini Allah kembali takdirkan kita, izinkan kita untuk bersama-sama berkumpul bermuajah dalam majlis kajian, majlis taklim ini, yaitu pengajian kitab Syarhul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan hidayah rahmah Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, para sahabatnya serta para umatnya, pengikutnya yang selalu setia melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak, di hari akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kali ini kita ulangi kembali kajian yang minggu yang lalu, yaitu hikmah yang ke-22. Kul ma min nafasin, dari kitab kuning Syafifah 23 pinggir tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubtihi illa walahu fihi qadar yumdihi gitu sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma min nafasin, ora ono saking siji napas. Lafat nafasin itu bi fathil fa'i, kelawan diwaca fathah fa'i. Soalnya ini gak diterangno, ini nanti diwaca nafsin, nafsu jadi ini. Makanya diperjelas oleh Mbah Yai pengarang, diwaca fathah fa'i, jadi nafasin, maknanya yang bekat, ya napasin. Nek diwaca sukun fa'i jadi nafsu utawa jiwa, nafas. Nah, yang dimaksud napasin di sini wahwa utawi napasin iku juz'un, juz atau bagian minal hawa isaking hawa, yakhruju kang metu apa napasin mimbatinil badani saking jeruni badan, fi juz'in ing dalam juz. Juz itu bagian paling terkecil dari sebuah benda, minas zamani saking zaman, ai min anfasika tegese saking piro-piro ambekan ira, tubdihi kang mertelaake sira ing napas, utawa tubdihi kang memperlihatkan, kan menampakkan, atau kan yang mengeluarkan
Aitudhiruhu tegese kang nertelakake sira ing napas. Tadharuhu bi qudratillahi kelawan kuasane Allah taala maha luhur Allah. La tubtihi ora nertelakake sira ing napas illa walahu kejaba iku tetep kaguane Allah taala maha luhur Allah fihi fika ing dalam sira apa qadarun pasten keputusan nek niki maksudnya tegese artine gitu. Wal makna utawi maknane utawa artine iku anna kulla nafasin setuhune setiap ambekan marra kang lewat kang berjalan apa kullu nafasin iku muqaddarun den pesti alaika ing atase sira fihi ing dalam kulli nafasin apa taatun taat au maksiyatun utawa maksiat au ni'matun utawa nikmat au baliyatun utawa cobaan ujian yumdihi kang wis ngliwatake sapa Allah ing qadar. Yumdihi iki dari bahasa masa yang sudah lewat. Berarti kan yumdihi kang wis dhisikake ngene. Sing wis Allah tentukan dulu. Ayu berisuhu tegese mertelake sapa Allah ing qadar. Bi qudratihi kelawan kekuasaane Allah fi dzalikan nafasi ing dalam mengkono-mengkono ambekan fa kullu nafasin mongko utawi saben-saben ambekan yabdu kang pertelo apa napasin minka saking sira iku dzurfun sebagai wadah likudarin maring pesten maring sebuah keputusan maring qadar min aqdaril haqqi ya saking pira-pira keputusane Allah zat kang hak yang dimaksud hak pun itu ya Allah yang fudhu kang sedang berlangsung yang gini maknanya terus yang fudhu kang terus maksudnya ya sedang berjalan dan berlangsung fika ing dalam sira ini yang fudhu kang sedang berjalan opo qadar opo pesten fika ing dalam sira kainan kali perkara kang ana kang ora wis kang wujud apa ma barang kana kang tinebi apa ma jadi sesuai yang ada ya nek ngono ya apa bayam bagi mongko sayukdone laka keduwene sira nek wong kulonan maknane tumrap sira wong laka tumrape sira apa al adabu tata krama ma'ahu sertane Allah wa murafaqatihi lan nginjen atau ngawasi ing Allah fi kulli nafasin ing dalam saben-saben saambekan min anfasika saking pira-pira ambekan itu fatakunu mongko nuli dadi ana fi kulli nafasin ngene fatakunu mongko ana sira fi kulli nafasin ing dalam saben-saben saambekan ana iku salikan wong kang ngambah menitih ngambah tariqon ing dalan ilal haqqi maring Gusti Allah kang maha hak subhanahu maha suci Allah
wa ta'ala lan maha luhur Allah. Wa huwa utai mengkono takunu fi kulli sanat nafsin saklikan iku makna qaulihim arti pangendikane para arifin. Him iku maknane ning arifin. At-turuqu ila Allah taala bi adati anfasil khalaiq. Ini ungkapannya wong ahli makrifat. Jalan-jalan, maksudnya beberapa jurusan. At-turuqu adapun utai pira-pira dalan. Ila Allah taala maring pira-pira maring Gusti Allah taala iku bi adati anfasil khalaiqi kelawan wilangane piro-piro ambekane para makhluk. Nah, itu satu hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin mau tubtihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Artinya cara murating tidak ada satupun napas yang engkau keluarkan, yang engkau tarik masuk keluarnya itu, kecuali ada ketentuan Allah di dalamnya. Tidak ada satu tarikan napas pun yang kau keluarkan, ya, atau kau masukkan naik turun atau keluar masuk, kecuali ada qadar Allah di dalam dirimu yang sudah ditentukan sejak dulu. Terus maksudnya apa ini? Artinya begini, setiap ketentuan-ketentuan Allah itu selalu berkaitan dengan napas yang ada yang kau keluarkan, terutama ketentuan yang menyangkut dirimu, termasuk yang menyangkut wong liya barang. Terus jawabannya ya apa? Bagimu hendaknya jaga sopan santun serta selalu pengawasan terhadap Allah dalam setiap napasmu. Napas keluar masuk. Keluar masuk iki ada pondok qadar Allah. Di saat kita sedang mencaci orang, di saat kita sedang memuji orang, itu juga berkaitan erat dengan napas yang ada dalam diri kita. Orang yang kau puji, mereka juga menggunakan napas di saat selama kau memujinya itu, atau di saat kau menghujatnya, mencacinya. Di satu sisi engkau menggunakan napas di saat mencacinya, dan orang yang kau caci selama dicaci itu pun juga menggunakan napas. Napas itu bisa jadi napas yang ditentukan di orang itu dengan qada yang ada di kita itu trep. Nah, trep maksudnya keluar masuk napas kita itu selalu barengan dengan qadar Allah, baik berkenaan dengan taat, baik berkenaan dengan maksiat, baik berkenaan dengan nikmat maupun baliyat atau bilai. Nah, dari sini alangkah meruginya dan terancamnya kita jika napas yang digunakan, yang ada pada kita ini digunakan untuk
Ya siji mencaci orang, ngerasani wong, terus membuat kesalahan atau nyalai wong, adu-adu, undat-undat, macam-macam. Kan itu nanti juga akan dipertanyakan. Maka di saat ya kita berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan hati dalam bentuk nikmat, maka di situ ada sikap dituntut dari kita. Apa? Syukur, alhamdulillah, kemudian pandang bahwa itu semua Allah yang menggerakkan. Begitu juga di saat kita dicaci maki orang sampai dia dituding-tuding kepala mukanya, gitu. Orang itu nuduh. Ketahuilah bahwa orang itu melakukan itu juga pakai napas. Di saat kita digitukan juga ada napas. Terus kita yakin bahwa secara hakikinya itu juga Allah yang menggerakkan. Terus sikap kita yang kudu ta'addub. Di saat menerima nikmat harus bersyukur. Di saat kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan harus bersabar. Kan yang dituntutkan itu. Beda kalau kita umpamanya ada orang yang menghujat kita. Nah, justru napas yang ada ini juga kita gunakan untuk membalasnya, mencacinya, bahkan lebih kejam dari perbuatan orang itu. Nah, ini namanya tidak menjaga etika atau adab yang ada tadi. Karena apa yang dilakukan orang itu, kalau kita sedang membalasnya dengan, berarti kita tidak memandang bahwa itu juga perbuatan Allah. Jadi ini tentu melebar pada keterangan-keterangan panjang. Di kitab apa dulu, Fathul Majid, di saat kita mempelajari sifat-sifat Fathul Majid kan sifat 20 toh. Bagi orang yang sudah mencapai taraf ini makom, ada makom fana, makom musyahadah, ada istilah makom-makom itu tak lepas dari sifat-sifat itu 20 itu. Nah, berangkat dari situ bahwa setiap gerakan yang kita saksikan dari orang lain itu tidak lepas dari perbuatan Allah, karena itu muncul dari sifat-sifat Allah itu. Entah sifat yang mana, karena sifat Allah itu banyak tidak terhitung. Kalau toh yang bisa mampu dicerna dan dihayati oleh manusia 20 itu. Benar, 20 itu. Contoh, kalau orang ada, kita menyaksikan orang lain dulu. Ketika kita menyikapi orang yang lunak, sopan, bahasanya halus dan sebagainya, berarti kita sedang memandang itu sifat rahmat Allah, sifat lutfinya Allah, lutfah, latif, sifat rahman Allah. Atau di sebaliknya, di saat kita menghadapi orang yang congkak, sombong, kaku, keras kepala, suka marahan, jahat, macam-macam. Di saat itu kita sedang memandang sifat Allah yang berlangsung dalam diri orang itu. Sifat apa kira-kira? Ya, bisa jadi sifat qahhari Allah, bisa jadi sifat jalali Allah. Ya, jadi begitu. Nah, jika kita membalasnya, kalau dalam keadaan menghadapi orang yang sedang baik, lemah, sopan,
Nah, itu kan hal yang menyenangkan, hal yang adem nih. Maka dituntut dari kita, hati kita bersyukur, tetap memandang dia sebagai pergerakan Allah, apa perbuatan Allah. Atau sebaliknya tadi, menghadapi orang yang keras, yang sombong, congkak, terus bahasanya kasar, suka marah, menghujat. Nah, itu tentu kita juga pandang dalam sisi tauhid kita. Oh, itu berarti ya orang ini lagi yang berjalan, yang kita saksikan, yang sedang berlangsung itu adalah sifat koharnya Allah, sifat jalalnya Allah, sifat keperkasaan Allah, sifat keagungan Allah. Gitu. Dan dalam ngedaki ngono kok awak dhewe melok-melok terus apa? Bales, melok marah, melok menghujat. Nah, ini berarti lepas dari etika yang mesti dituntut dari kita. Mestinya kamu harus sabar dalam menghadapi itu, kok justru malah. Nah, ini yang berkenaan dengan tema kita, konteks sekarang ini. Karena semua itu berlangsung tidak lepas dari napas yang digunakan. Nah, jadi setiap napas itu ada tanggung jawabnya. Kan terlebih ini cara neng Al-Qur'an ini kan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakanmu dan apa saja yang engkau lakukan. Nah, coba selain Allah menciptakan kita, Allah pula yang menggerakkan setiap apa yang kita lakukan. Nah, termasuk dilakukan orang lain itu, nggak ada terlepas dari pergerakan Allah atau pekerjaan Allah. Makanya ungkapannya sahabat Anas, insya Allah, yang anak angkat Nabi itu, insya Allah ya, itu beliau itu mengungkapkan 10 tahun aku berkhidmah ke Rasul. Selama itu pula tidak pernah Nabi itu berkata kasar atau bertanya yang sikap, yang nadanya itu mendikte. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau melakukan itu? Nah, ini sebuah pertanyaan yang tentu sumbernya dari hati yang tidak memandang tadi. Kalau orang memandang bahwa setiap perbuatan seseorang itu adalah afat atau asar, dampak, bekas dari sifat-sifat Allah. Jadi dari sifat muncullah af'al, perbuatan. Kan itu? Nah, kalau orang itu memandang bahwa perbuatan seseorang itu muncul dari sifat Allah, tentu kan tidak ada pertanyaan semacam itu. Ini loh. Nah, dengan ungkapan sahabat Anas ini, insya Allah namanya Anas mungkin, itu menunjukkan bahwa Nabi itu sudah taraf segitu. Tidak pernah Nabi itu bertanya sambil mendikte, kenapa kau lakukan itu? Gak ada, gak pernah. Apalagi sampai berkata kasar, gak ada ceritanya. Kayak unuki contohnya. Jadi nek dia kadang kalau ngungkap unuki berarti ya pengetahuan yang sing arah ini lepas dari kita. Memang ketika kita ngaji ini kita ya ngerti janjane. Tapi di saat ketika menghadapi di lapangan, ya, ketika kita secara spontan menghadapi sesuatu yang tidak berkenan di hati, kita biasa langsung reaksi, respon. Ya, kuno kasar kita responnya ya kasar. Rata-rata kan begitu. Jadi seakan pengetahuan yang ini kayak lepas dari kita. Nah, disitulah perlunya kita belajar. Nah, karena setiap saat ya, kita selalu berhadapan dengan iku mau.
apa ya, sifat-sifat Allah yang sedang berlangsung, yang sedang berjalan. Dari sekian banyak sifat-sifat Allah, itu mungkin cara bisa di garis besari hanya ada dua kelompok. Ada sifat jamal, ada sifat jalal. Ada sifat jamal, ada sifat jalal. Jamal itu keindahan, keelokan, barang sing enak-enak tok. Sementara jalal ini keperkasaan, keagungan, kekuasaan, pokoknya serba agung, serba perkasa. Nah, terus realisasinya ya apa yang ada di sekitar kita, yang kita saksikan, kita rasakan, kita hayati, itu semua sebagai bentuk manifestasinya sifat Allah. Benar. Jadi ada di orang lain, ada di kita. Suatu saat kita yang menghadapi sifat jalal ya Allah, keperkasaan Allah, bahkan terjadi di diri kita, punya rencana wis mateng set, ternyata keputusan Allah beda. Ya, rencana sudah persyaratan dan macam-macam sudah serba dipenuhi dan serba hati-hati, putusan Allah ternyata beda. Nah, ini menunjukkan bahwa jalali Allah berbicara. Nah, ternyata apa saja yang diupayakan masih kalah dengan jalali Allah. Yang berbicara ternyata ujung-ujungnya jalali Allah. Nah, itu juga suatu saat kita juga menghadapi sifat kamal Allah, jamal Allah. Kamal jamal itu bersama. Nek kamal itu kesempurnaan, nek jamal itu keelokan, keindahan. Kayak orang baik pada kita, ya kan? Orangnya suka membantu, pokoknya pengertian, perhatian, baik tanpa ada alasan apa-apa, tahu-tahu begitu orang. Nah, ini berarti kita sedang menghadapi sifat jamali Allah, sifat kamali Allah. Nah, gitu. Nah, ini apa sih hubungannya dengan napas? Yaitu tadi, setiap apa yang terjadi itu kan selalu barengan dengan yang namanya napas. Di saat kita mencaci, menghujat, atau sebaliknya kita memuji atau menyanjung dan sebagainya, itu kan menggunakan napas. Gunakan napasmu sesuai haknya. Maksudnya gitu. Haknya bagaimana? Kalau kita sedang menghadapi jamali Allah, haknya di situ apa? Ya bersyukur. Di saat kita menghadapi qadari Allah, jalali Allah, keperkasaan Allah, qahari Allah, ya kita dituntut untuk haknya Allah apa di situ? Bersabar. Kita dituntut bersabar. Nah, itulah kurang lebih dari yang dimaksud dengan apa itu mamin napasin, insyaallah kurang lebih sih. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah di zaman sana dulu, namanya zaman azali. Ya cuma itu mau tergantung kita cara mensikapi. Jadi setiap apa yang dihadapkan, disajikan di hadapan kita butuh sikap hati kita yang piye, menyikapinya piye. Makanya gini, nek wis ngerti kaya ngono bahwa setiap napas yang kau tarik atau keluar masukkan itu ternyata ada qadar Allah, ada ketentuan Allah, maka hendaknya gimana? Fatakunu fi kulli nafasin salikan tariqan ilal haq. Kalau begitu ya setiap napas yang kau gunakan, kalau bisa engkau jadi orang yang menuju kepada Allah. Kau gunakan untuk mencapai ridho Allah, mencapai atau sedang menjalankan perintah Allah. Ini salikan ila tariqan itu maksudnya.